Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua jemaat-jemaat PCS Alam Mesra yang masih setia di dalam ibadah melalui platform online. Saya harap walau dimanapun kamu berada pada ketika ini, semoga kasih dan juga damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun kami berada di tengah-tengah pandemik ini, tapi kami merasakan bahwa kami tidak pernah bersendirian karena Tuhan yang berserta kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang bersama-sama pada permulaan pertengahan sehingga pada akhirnya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh. Mari kita bersama-sama berdoa bagi doa pengampunan. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Sekarang mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa kami dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa mengikuti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan kepentingan duniawi, dan memandang rendah akan berkat surgawi,
serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan kurang berkelakuan baik. Kami juga tidak mementingkan pekerjaan surgawi serta kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik terhadap sesama kami, dan tidak layak disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Sucikan kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dapatkan pujian ini, kita berbahagia di hadapan Tuhan, karena kita berbahagia Yesus yang bersama dengan kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased by God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all of day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all of day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all of day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all of day long. Pada hari ini kita akan mendengar pembacaan petikan dalam Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 38 hinggalah ayat yang ke-39. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang kamu tidak peroleh dari hukum Musa. Demikian pembacaan teks Alkitab pada hari ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Allah surgawi senantiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita, walau dimanapun kita berada pada ketika ini, bersama-sama mengistiharkan iman kita dengan yakin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan tadi melalui lagu ini, Persembahkan Hidupku. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Diaku semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka sewaktu serahkan. Diaku semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka sewaktu serahkan.
Shalom dan salam damai sejahtera pada semua yang masih setia bersama-sama di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Apa kabar? Saya sudah lama tidak bertanya soal ini kepada kamu semua. Jadi saya harap semua masih dalam keadaan yang luar biasa dan masih dalam keadaan yang penuh sukacita karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan belajar mengenai satu topik khusus di dalam tema besar kita mengenai kebebasan pada bulan ini. Dan tema pada hari ini ialah hidupi kebebasan orang percaya. Dan teks diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23 sampailah ayat yang ke-33. Seperti biasa saya akan membacakan teks ini kepada kamu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya bacakan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian pembacaan teks kita pada hari ini. Mari saya pimpin kamu dalam doa untuk mempersiapkan kita menyambut firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami sangat mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan yang baik, kesempatan yang indah untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mohon Tuhan di dalam keterbatasan kami untuk memahami dan mengerti firman Tuhan, biarlah Tuhan yang membantu kami melalui Roh Kudus supaya kami boleh memahami dan mengenal Tuhan dengan lebih lagi melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan supaya apa yang kami pelajari pada hari ini tidak sekadar menjadi pengetahuan bagi kami, tapi biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini mengubah hidup kami menjadi yang baru, menjadi seperti Kristus hari demi hari. Kami mau menyerahkan pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan pada hari ini, dan kami mempersiapkan hati kami pada hari ini untuk menyambutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, memandangkan pada bulan ini kita masih lagi berada dalam topik bulanan kita, yaitu mengenai kebebasan. Saya ingin bertanya satu soalan kepada kamu semua. Apakah yang terbit dalam pikiran kamu apabila kamu mendengar perkataan kebebasan? Saya dengan sengaja bertanya soalan ini untuk membawa kita semua bersama-sama berpikir dengan harapan supaya kita akan lebih memahami apakah maksud kebebasan. Dan terlebih lagi kita ingin memahami apakah maksud kebebasan menurut kata Alkitab. Secara definisi, kebebasan bermaksud tidak ada paksaan atau kekangan di dalam pilihan atau tindakan kamu. Dan bahasa yang sederhana ialah kamu bebas melakukan apa sahaja, cakap apa sahaja, makan dan minum apa sahaja, dan lakukan apa sahaja sesuai dengan keinginan hati kamu. Tidak ada keterikatan apa-apa. Di dalam arti kata lain,
bebas daripada segalanya. Saya juga tidak menafikan jika dari sudut hati kita yang terdalam, kita semua masing-masing menginginkan satu bentuk kebebasan di dalam diri kita. Ada yang ingin bebas daripada masalah yang membelenggu, ada yang ingin bebas daripada stres, dan ada yang ingin bebas daripada banyak hal, terpulang kepada individu masing-masing. Dari satu sudut, kebebasan adalah baik, seperti bebas daripada masalah, stres, ataupun penyakit. Namun daripada satu sudut yang lain, khususnya yang melibatkan tindakan dan perbuatan, kebebasan adalah sesuatu yang kita perlu berhati-hati. Kita mungkin suka satu darjah kebebasan, sehingga kebebasan itu sendiri menjadi batu sandungan kepada kita, menyusahkan sesama kita, dan menimbulkan huru-hara di dalam hidup kita sebagai satu community, satu masyarakat. Nah, izinkan saya jelaskan situasi ini kepada kamu semua. Mari kita coba bayangkan jika kita berada dalam situasi di mana semua orang bebas bertindak melakukan apa saja. Agak-agak, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi jika semua orang bebas merompak, bebas membunuh, bebas mencaci maki? Apa yang akan terjadi? Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, dari satu sudut yang lain, kebebasan itu baik. Tetapi di sudut yang lain pula, kebebasan adalah sesuatu yang kita harus pergunakan dengan baik. Kita harus berhati-hati, cermat, dan penuh dengan kasih. Kenapa? Di dalam kehidupan kemasyarakatan, meskipun kita bebas di dalam satu-satu hal, namun setiap kebebasan yang kita perolehi ada batasnya, ada tahapnya, di mana kebebasan kita adalah sejauh mana yang sepatutnya menjadi hak kita sambil kita menjaga hak kebebasan orang lain. Dalam arti kata lain, kita bebas di dalam satu peraturan dan ketertiban yang mengikat kita di dalam kebersamaan di dalam kasih. Contoh yang sederhana ialah, pada dasarnya kita bebas untuk mengumpulkan harta, betul? Kita bebas untuk mengumpulkan sebanyak mana harta pun yang kita boleh kumpul, asalkan kita tidak mengumpul harta melalui hasil rompakan, hasil curian, rasuah, dan sebagainya. Karena seperti yang saya katakan tadi, tindakan-tindakan yang saya sebutkan itu adalah tindakan yang tidak mengasihi. Meskipun pada dasarnya kita bebas untuk mengumpulkan harta, tetapi kebebasan itu tidak membenarkan kita untuk melakukan sesuatu di luar daripada apa yang kita sebut sebagai kasih. Di luar daripada apa yang kita percaya, apa yang kita imani sebagai pengikut Kristus. Karena jika kebebasan yang kita inginkan adalah tanpa batas, tanpa panduan, tanpa tujuan, dan tidak mempunyai maksud yang jelas, itu akan menjadi masalah karena tidak ada kesejahteraan dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh itu dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang baik dan benar adalah kebebasan yang berpaksi dan bersudut, berkonteks dan bertujuan, berpanduan dan terarah untuk mengasihi sesama manusia. Itulah kebebasan sebagai orang yang percaya. Seperti kata Paulus di dalam ayat yang ke-23, kita dibenarkan melakukan segala sesuatu. Betul, tetapi tidak semua berfaedah. Kita bebas untuk melakukan segala sesuatu. Betul, tapi tidak semua berfaedah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita tidak akan bercakap mengenai kebebasan yang mutlak, yang tidak berpaksi dan bersudut, tidak berkonteks dan bertujuan, tidak berpanduan dan tidak terarah dan tidak mengasihi. Tapi pada hari ini kita akan bercakap mengenai sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus, yaitu
hidup di dalam kebebasan orang percaya. Teks kita pada hari ini akan sedikit sebanyak membantu kita memahami apakah yang saya katakan sebentar tadi, memahami tema kita pada hari ini. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, jika kita melihat teks kita pada hari ini yang telah saya bacakan kepada kamu semua, kita akan belajar salah satu aspek mengenai kebebasan berdasarkan Alkitab. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-29, saya akan bacakan kepada kamu semua. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Atau dalam arti kata lainnya, mengapa kebebasan saya dibatasi oleh sensitivity orang lain? Nah, mari kita lihat konteks ayat ini, karena ada yang perlu kita pahami mengenai konteks ayat ini terlebih dahulu. Konteks ayat ini berdiri di atas persoalan, adakah orang Kristen boleh memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak? Dan di dalam hal ini ada dua golongan yang terlibat, golongan yang lebih kuat dan juga golongan yang lebih lemah. Nah, golongan yang lebih kuat ini bukanlah kuat daripada segi fisikal, tapi dari segi kefahaman mereka mengenai hal makan dan minum. Manakala golongan yang lemah ini, mereka beranggapan bahwa memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala adalah sesuatu yang tidak suci, tidak boleh memakannya, itu akan mengotorkan diri, ataupun itu sama seperti menyembah kepada berhala jika kita memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan jika kita perhatikan cara Paulus menjelaskan hal ini bermula daripada ayat yang ke-23 sampailah ayat yang ke-33, Paulus sebenarnya coba menjadi pengantara di antara dua golongan ini, agar kedua golongan ini tidak saling menjadi batu sandungan antara satu sama yang lain hanya disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dari satu sudut, Paulus bersetuju bahwa semua makanan dan minuman yang ada dalam dunia ini bebas untuk dimakan karena semua ini adalah milik Allah, milik Tuhan. Namun pada waktu yang sama, Paulus juga menyadari bahwa tidak semua orang memiliki iman seperti ini. Oleh itu, apa yang Paulus lakukan ialah Paulus menasihati golongan yang lebih kuat untuk tidak mempergunakan kebebasan mereka di dalam hal makan dan minum, sehingga itu mengganggu iman sesama mereka yang lebih lemah. Karena berbalik kepada kebebasan yang saya sudah jelaskan sebentar tadi, meskipun pada kenyataannya di dalam iman kita telah dimerdekakan oleh Yesus. Kita bebas di dalam soal makan dan minum, dan di dalam iman segala sesuatu adalah milik Allah. Tapi pada waktu yang sama, Paulus menjelaskan bahwa itu tidak membenarkan kamu untuk melakukan apa saja yang tidak mengasihi sesama kamu manusia, apa saja yang mungkin akan menjadi batu sandungan kepada kamu dan orang lain. Dan satu hal yang penting untuk kita pahami di dalam kehidupan bermasyarakat ialah hidup sebagai orang Kristen ialah segala sesuatu yang kita lakukan, kita muliakan Allah. Segala apapun yang kita katakan, perbuat, adalah berpandukan dengan soalan ini. Adakah apa yang kamu lakukan itu memuliakan Allah atau tidak? Nah, saya ingin bacakan ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33 kepada kamu. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang lain, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Apa yang Paulus coba sampaikan di sini ialah jagalah tingkah laku kamu agar kamu tidak menyebabkan orang lain berdosa, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi ataupun jemaat Allah.
Paulus memandang serius hal ini. Kenapa? Karena kelalaian kita di dalam mengenal pasti sensitivity seseorang ataupun community akan membawa akan membawa satu kesan yang negatif. Bahkan Paulus juga memandang bahwa tindakan seseorang yang tidak sensitif dengan hal-hal yang berlaku di sekeliling mereka secara tidak langsung juga akan bersangkut paut dengan keselamatan orang yang melihat tindakan kita. Bagaimana jika tindakan kita menyebabkan mereka menjauh daripada Tuhan? Apa yang perlu kita lakukan? Oleh itu, berhati-hatilah dalam pembebasan kita. Jika hari ini ada yang tersandung disebabkan oleh perbuatan kita, kata-kata kita, bertobatlah dan minta maaflah. Karena besok mungkin sudah terlambat. Jika sudah terlambat, mintalah pengampunan daripada Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah mengampuni kita. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, berbalik kepada persoalan bagaimana hidup di dalam kebebasan orang percaya. Saya rasa persoalan ini sudah sedikit sebanyak terjawab melalui apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Di dalam kebebasan kita sebagai orang percaya, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, kita simpan di dalam hati kita. Yang pertama, apa sahaja yang kita lakukan, meskipun kita bebas untuk melakukan apa sahaja, biarlah itu memuliakan Allah. Kita harus membezakan apa yang baik dan yang buruk, apa yang berfaedah dan tidak berfaedah. Dan kita menjaga tingkah laku kita agar kita tidak menyebabkan orang lain tersandung dan berdosa. Dan yang terakhir, marilah kita tidak hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kita tidak menjadi selfish, tapi kita juga berpikir mengenai kepentingan orang lain, supaya semua orang pada hari ini dapat bersama-sama menempuhi waktu-waktu sukar, waktu-waktu susah ini dengan penuh sukacita. Tidak saling menjatuhkan, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi melihat juga kepentingan orang lain. Dan biarlah melalui tindakan kita dapat menyatakan kepada dunia bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan biarlah melalui tindakan kita boleh menjadi garam dan terang yang baik. Ingatlah bahwa kita juga adalah orang-orang yang berdosa, tapi telah dibebaskan oleh Kristus. Tapi janganlah pergunakan kebebasan kita untuk menjadi batu sandungan kepada orang lain, apalagi untuk melakukan dosa. Semoga Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih dan anugerah, menyertai kita dan melindungi kita walau dimanapun kita berada pada ketika ini. Hiduplah sebagai orang yang bebas, yang sensitif dengan sensitivity orang lain. Dan semoga kasih dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang telah kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus, pada hari ini kami mengetahui dengan jelas bahwa kami sebenarnya orang-orang yang bebas. Tapi Tuhan peringatkan kami supaya janganlah kami menggunakan kebebasan kami ini untuk menjadi batu sandungan kepada orang lain sehingga orang berdosa, apalagi untuk membenarkan dosa yang kami lakukan. Tapi peringatkanlah kami Tuhan agar setiap tindakan kami, kata-kata kami, semuanya itu untuk memuliakan Tuhan dan bertujuan untuk mengasihi sesama kami. Dan kami percaya jika Tuhan yang bersama, kami pasti mampu melakukannya. Dan pada waktu yang sama juga Tuhan, kami tidak mau putus-putus untuk berdoa bagi kehidupan jemaat-jemaat walau dimanapun mereka berada pada ketika ini. Semoga kasih dan perlindungan daripada Tuhan serta berkat daripada Tuhan yang terus menyertai mereka.
Dan peringatkan kami Tuhan sebagai sesama orang percaya, supaya untuk saling memerhatikan, saling menjaga, saling membangun antara satu sama yang lain. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Gembala yang baik, yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan tadi melalui lagu ini, Persembahkan Hidupku. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Diaku semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka semua ku serahkan. Diaku semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka semua ku serahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah melalui platform online pada hari ini,
Marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang utama. Dengarlah, Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, segenap jiwamu, seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mari kita berdoa bagi doa berkat. Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga, meskipun ibadah pada hari ini dijalankan secara sederhana, tapi kami percaya melalui pelayanan setiap individu yang terlibat dalam ibadah pada hari ini sudah memberkati kita pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai ibadah pada hari ini juga turut bersama-sama memberkati dan menguatkan serta meneguhkan iman kita. Oleh itu marilah kita bersama-sama mengingati bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan sentiasa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Hiasi kehidupanku dengan